Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Anjar Sarif. Hari ini kita akan belajar lagi fisika. Sekarang materinya fisika kelas 10. Materi yang akan kita bahas hari ini tentang besaran dan satuan. Oke, kita simak video penjelasannya. Nah, kita mulai dulu dari besaran fisika ya. Apa itu besaran fisika? Ini pengertiannya. Besaran fisika adalah sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka dan satuan ya. Nah, besaran fisika itu sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama ada besaran pokok ya. Nah, besaran pokok itu apa? Besaran yang berdiri sendiri. Sementara untuk besaran turunan yaitu besaran yang diturunkan dari satuan besaran pokok ya. Jadi sebelum ke besaran turunan, kita ke besaran pokok terlebih dahulu ya. Besaran pokok. Nah, ini dia besaran pokok itu ada 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini besaran-besarannya ada panjang, massa, waktu, suhu, kuat arus, intensitas cahaya, dan jumlah zat. Simbolnya untuk panjang, ini simbol besarannya adalah L. Ini bisa berasal dari kata long ya, jadi simbolnya L. Massa, simbolnya M, dari kata mass. Kemudian waktu, dari kata time, T kecil. Suhu, dari temperatur ya. Kuat arus, dari kata influx. Kemudian intensitas cahaya, dari kata intensity, dan jumlah zat. Ini jumlah itu kan biasanya nominal ya, nominal. Jadi simbolnya N. Nah, satuan panjang, satuan internasionalnya meter. Untuk massa, satuan internasionalnya kilogram. Waktu, satuannya sekon. Suhu, satuannya Kelvin. Kuat arus, satuannya ampere. Intensitas cahaya, satuannya kandela. Jumlah zat, satuannya mol. Kemudian untuk lambangnya, lambang satuan, satuannya untuk panjang lambangnya meter, massa kg, waktu S, Kelvin K, kuat arus A, intensitas cahaya CD, dan jumlah zat lambang satuannya mol. Kemudian lambang dimensi untuk panjang L besar, dimensi untuk massa M besar, untuk waktu M kecil, untuk suhu theta, untuk kuat arus I besar, untuk intensitas cahaya J, dan untuk jumlah zat adalah N besar. Selanjutnya besaran turunan ya. Besaran turunan ini sebenarnya masih banyak, cuman di sini hanya dicantumkan 10 saja ya. Pertama ini ada luas. Luas ini satuannya lambangnya adalah A ya. Berasal dari kata area. Rumusnya apa? Panjang kali lebar. Ini luas secara umum ya. Luas secara umum rumusnya adalah panjang kali lebar. Satuannya adalah meter perseginya. Jadi luas bangun datar itu semuanya meter persegi ya. Mau itu persegi panjang, persegi, segitiga, jejar genjang, dan sebagainya itu satuannya meter persegi. Kemudian untuk volume lambangnya V, rumusnya panjang kali lebar kali tinggi. Ini rumus yang secara umum satuannya meter kubik ya. Semua bangun volume yang bentuknya berbeda-beda, mau itu kubus atau balok atau bola atau tabung ya, semuanya satuannya meter kubik. Kemudian massa jenis, ini lambangnya adalah Rho, ini dibacanya Rho ya. Rumusnya massa per volume, satuannya kilogram per meter kubik. Kecepatan, besar dari kata velocity, rumusnya adalah perpindahan dibagi waktu. Satuannya adalah meter per sekon. Percepatan berasal dari kata acceleration, simbolnya atau lambangnya A. Rumusnya kecepatan dibagi waktu, satuannya adalah meter per sekon kuadrat. Gaya dari kata force, lambangnya F.
rumusnya massa kali percepatan. Satuannya kilogram kali meter dibagi sekon kuadrat, atau satuannya bisa dengan Newton. Kemudian usaha dan energi, ini berasal dari kata work ya. Satuannya gaya dikali perpindahan. Satuannya adalah kilogram meter persegi per sekon persegi atau joule. Tekanan dari kata pressure, rumusnya adalah gaya dibagi luas. Satuannya adalah Newton per meter persegi, atau satuannya bisa juga dengan Pascal. Kemudian daya atau power P, usaha dibagi waktu, satuannya adalah kilogram meter persegi per sekon kuadrat, atau bisa juga satuannya watt. Dan momentum P kecil, pound, massa dikali percepatan, satuannya adalah kilogram kali meter per sekon ya. Nah, setelah itu kita akan membahas tentang alat ukur besaran pokok. Nah, alat ukur besaran pokok itu apa saja? Nah, yang pertama ini besaran pokok panjang. Ada penggaris ya, penggarisnya macam-macam. Pokoknya yang bisa mengukur panjang, lebar, atau tinggi itu bisa menggunakan penggaris ya. Bisa juga menggunakan jangka sorong yang ketelitiannya lebih baik daripada penggaris, atau mikrometer skrup yang ini ketelitiannya lebih baik daripada jangka sorong. Selanjutnya alat ukur massa. Nah, di sini ada timbangan digital. Ini yang biasa dipakai di lab ya. Biasanya kalau ngukur dalam skala 0,0 kilogram, ini satuan alat ukurnya yang lebih detail biasa digunakan di lab. Kemudian ini ada timbangan yang biasa dipakai di pasar ya. Ada timbangan Ohaus juga, ini juga biasa dipakai di lab, dan ada juga timbangan badan ya untuk mengukur massa orang atau berat badan seseorang. Selanjutnya ada alat ukur waktu. Nah, alat ukur waktu bisa menggunakan stopwatch ya, stopwatch analog ataupun stopwatch digital ya, atau biasa kita sehari-hari menggunakan jam dinding. Nah, kemudian selanjutnya alat ukur suhu. Kita bisa menggunakan termometer yang analog maupun yang digital. Atau untuk mengukur suhu ruangan, ini bisa menggunakan termometer dinding. Ya. Selanjutnya untuk mengukur kuat arus, kita bisa menggunakan ampere meter. Di sini ada simbol A. Ampere meter itu simbolnya A karena satuannya ampere ya. Jadi ini alat ukur yang biasa digunakan untuk mengukur kuat arus. Nah, selanjutnya alat ukur intensitas cahaya, yaitu luxmeter atau disebut juga sebagai light meter ya. Jadi ini bentuk alatnya itu beda-beda ya. Mau bentuknya seperti ini maupun seperti ini sama-sama bisa digunakan untuk mengukur intensitas cahaya. Intensitas cahaya yang bisa diukur itu bisa di dalam ruangan maupun di luar ruangan ya. Jadi ini ada semacam lingkaran. Ini yang digunakan untuk mengukur intensitas cahaya. Di sini ada sensor cahayanya, kemudian nanti dikonversi ke alat ukurnya. Seberapa besar intensitas cahaya di tempat tersebut. Nah, selanjutnya ada zoom zat. Nah, alat yang digunakan itu adalah TDS atau Total Dissolved Solid, yang artinya jumlah zat padat yang terlarut, yaitu jumlah kandungan logam berat yang terlarut di dalam air. Jadi ini TDS bisa digunakan untuk mengukur jumlah zat yang terkandung di dalam air. Oke, itu adalah alat ukurnya. Jadi pembahasan kita di video kali ini sampai di sini dulu untuk materi besaran pokok dan besaran turunan beserta alat ukur untuk besaran pokok ya. Selanjutnya untuk besaran turunan akan dibahas di video selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.